Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakur. Saya dari Prodi Agribisnis PPAPK. Dengan ini mau mempresentasikan materi wawasan budaya maritim dengan judul eksistensi adat dan budaya Manai di Sulawesi. Baik, selanjutnya sejarah tradisi adat budaya Manai di Sulawesi. Manai adalah tradisi lisan yang spesifik yang telah berlangsung berabad-abad, yang telah diperkirakan berlangsung sebelum abad ke-15 dan terekam melalui sejarah kelisanan mulai abad ke-16. Saat melalui dokumentasi dan catatan sejarah mulai ada, lahirnya tradisi Manai dilatar belakangi oleh sebuah gempa besar, dan gempa besar tersebut yang memicu tsunami di tahun 1628. Apa itu Manai? Manai adalah salah satu tradisi menangkap ikan secara massal yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di desa Kakurutan di Sulawesi Utara. Pelaksanaan upacara tangkap ikan masih menggunakan tata cara adat yang dilaksanakan setiap tahun dari dulu sampai sekarang. Selanjutnya, apa itu EHA? EHA berasal dari kata E yang artinya tidak, dan H artinya berbuat. Jadi, dengan demikian EHA berarti pantangan mengambil sesuatu. Secara umum EHA adalah melarang, mengatur, mendisiplinkan sesuatu hasil kekayaan di darat dan di laut agar terarah pemanfaatannya dan memberi hasil semaksimal mungkin gunanya menyejahterakan keluarga dan umumnya masyarakat. Oke, berikutnya kepemimpinan adat dalam tradisi EHA tersebut. Masyarakat di desa Nanusa seperti desa Kakuratan memiliki struktur lembaga adat yang terdiri dari: yang pertama ada Ratu Banua sebagai penguasa adat tertinggi. Yang kedua ada Inangguanua sebagai ibu yang mendampingi seseorang Ratu Bangua. Yang ketiga ada Alan adalah seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk membantu tugas-tugas pemimpin adat. Selanjutnya ada Sasarahe adalah seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk membantu tugas-tugas pemimpin adat. Yang kelima ada Wuaho, seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk mengawasi perilaku masyarakat dan menyelesaikan perselisihan. Selanjutnya ada Panucu, seseorang yang ditunjuk oleh adat untuk mendampingi Ratu Banua dan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan adat dalam hal sebagai mata-mata. Selanjutnya ada Api Tau, kepala desa. Selanjutnya ada Haru Diama, adalah seseorang yang dituakan dalam jemaat. Selanjutnya ada Manggangeha, petugas adat dalam mengawasi dan menegakkan hukum adat dalam hal mengawasi pelaksanaan EHA dan menindak pelanggaran EHA. Yang terakhir ada Ratu Ruangga adalah kepala suku atau keluarga besar. Baik, selanjutnya ada nilai-nilai budaya kemaritiman. Adat istiadat Manai merupakan bagian dari nilai budaya kemaritiman yang kaya di Indonesia Timur, khususnya di daerah Maluku
Nilai-nilai budaya kemaritiman ini mencakup kearifan lokal terkait kehidupan di wilayah pesisir dan kepulauan. Adat istiadat Manai mencerminkan hubungan erat antara masyarakat dan laut untuk menjaga sumber kehidupan utama mereka. Baik, selanjutnya ada berikut nilai-nilai budaya kemaritiman. Yang pertama ada ketergantungan pada laut. Sebagai sumber kehidupan, adat istiadat Manai mencerminkan ketergantungan masyarakat terhadap laut sebagai sumber utama kehidupan. Yang kedua ada kehormatan terhadap alam dan lingkungan. Budaya kemaritiman ini menegakkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan lingkungan. Masyarakat Manai seringkali menghormati laut sebagai entitas spiritual, dan nilai-nilai tersebut mencerminkan dalam praktis seperti ritual pesegahan kepada dewa laut atau upacara-upacara yang menegakkan keberlanjutan sumber daya alam. Yang ketiga ada adat dan hukum laut tradisional. Masyarakat adat Manai sering memiliki aturan-aturan adat dan hukum laut tradisional yang mengatur penggunaan sumber daya laut. Yang keempat ada spiritualitas dan hubungan dengan dewa laut. Budaya kemaritiman Manai seringkali diwarnai oleh keyakinan spiritual yang dalam terhadap dewa-dewa laut. Yang terakhir atau kelima, gotong royong dan solidaritas. Kehidupan di wilayah pesisir seringkali memerlukan kerjasama dan gotong royong. Budaya kemaritiman Manai mendorong solidaritas antara anggota masyarakat dalam kegiatan seperti membangun perahu, menangkap ikan bersama, atau mengatasi masalah-masalah bersama. Selanjutnya ada jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku dalam adat Manai. Berikut ada pertama, setiap pengunjung dilarang masuk lokasi objek wisata Manai tanpa seizin pemimpin adat dan pemerintah desa. Yang kedua ada pengunjung dilarang menggunakan pakaian warna merah. Yang ketiga, sementara proses upacara adat Manai berlangsung, dilarang membuat keributan atau berbunyi-bunyian dalam bentuk apapun. Sementara yang keempat, pengunjung dilarang masuk pada lokasi Manai sebelum diizinkan masuk oleh petugas. Yang kelima, dilarang menangkap ikan sebelum dikumpul dan dibagi oleh pentua-pentua adat. Keenam, dilarang menangkap ikan sebelum Ratu Banua menangkap dan tamu khusus. Terakhir, ketujuh, dilarang merusak semua sarana di lokasi Manai. Siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi adat. Berikutnya, sanksi yang diberikan jika melanggar aturan. Ia merupakan larangan untuk tidak mengambil hasil alam di laut dan di darat. Di jumlah larangan yang sudah diberikan tanda atas kesepakatan bersama dari semua masyarakat yang ada di desa Kakuratan, baik perangkat desa dan adat. Yang diterapkan di darat yaitu untuk tanaman triwulan. Triwulan tersebut ada 3 bulan, seperti kelapa yang biasanya diolah oleh masyarakat setempat menjadi kelapa kopra. Sedangkan di laut yaitu dilarang untuk melakukan aktivitas melaut seperti 11 maluta, menggunakan panah, manoma menggunakan jaring insang darat,
atau kegiatan apapun di daerah larangan yang sudah diketahui bersama, dan jika ada yang melanggar dan kedapatan akan kenakan denda. Sanksi adat yang diberikan kepada mereka yang melanggar memasuki lokasi larangan yang mengambil hasil bumi dikenakan denda sebesar 500.000, dan kemudian yang bersangkutan akan diarak keliling kampung dengan meneriakkan "Jangan ikuti saya", sambil diikuti oleh seorang perwakilan adat menabuh tabur. Hal ini mempermalukan pelanggar EH sehingga menimbulkan rasa malu dan takut untuk berbuat lagi. Warga lainnya takut melanggar pula. Menurut Ratum Banua Kakuratan, dahulu para pelanggar dipasung seharian. Pelanggaran terhadap larangan EH dianggap sama dengan pencuri. Selanjutnya, kasus yang pernah terjadi. Pertama, tahun lalu ada penduduk yang kena hukuman EH. Ia mengambil kelapa di Pulau Malo sekitar 5 tahun terakhir. Sanksi adat diberikan dengan denda sebesar 500.000 dan diarak keliling kampung dengan meneriakkan "Jangan ikuti saya", sambil diikuti oleh seseorang perwakilan adat dan menabuh tabur. Yang kedua, pengunjung yang mengunjungi Pulau Malo sebagai wilayah EH darat cukup besar. Dalam rangka mencari sinyal handphone yang ada hanyalah di pulau tersebut, dikenakan denda sebesar 500.000. Yang ketiga, orang-orang di desa luar Kakuratan tersebut dari pulau besar kakak lelang yang sering datang untuk menangkap ikan harus ikut aturan EH. Kepala Desa Kakuratan, Blessing Riau, menceritakan pernah suatu kali ada orang dari Bawunian, Lobo, Bowong Baru datang ke wilayah ini dan melakukan penangkapan ikan. Mereka melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak diizinkan, yaitu dengan cara menggunakan potasium. Warga menangkap pelaku namun bisa melarikan diri. Selanjutnya ada status hukum. Hukum adat adalah suatu sistem hukum yang berakar dalam kebudayaan dan tradisi suatu masyarakat atau kelompok etnis tertentu. Peraturan hukum adat berkembang dari generasi ke generasi, mewarnai dan mengatur berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut. Hukum adat bersifat organik, tumbuh dari praktik dan kebiasaan yang dianggap sah dan berlaku oleh komunitas yang mengamalkannya. Baik, kesimpulan dari materi tersebut adalah yang Desa Kakuratan di Sulawesi Utara mengabadikan warisan budaya mereka melalui dua tradisi penting. Yang pertama ada Manai dan EH. Manai adalah upacara menangkap ikan massal yang melibatkan suatu masyarakat dengan menggunakan adat tradisional. Sementara EH adalah sistem larangan pengambilan hasil alam di laut dan di darat selama periode tertentu. Masyarakat menjalani puasa selama 1 tahun sebelum pelaksanaan Manai sebagai bagian dari tradisi EH.
Tradisi ini tidak hanya tentang kegiatan fisik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya kemaritiman. Masyarakat di desa Kokorotan menjunjung tinggi ketergantungan pada laut sebagai sumber kehidupan utama, kehormatan terhadap alam, gotong royong, dan solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.